Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Untuk ketua kelasnya, bisa dipimpin ya doanya. Untuk ketua kelas dipersilahkan. Ya, buat teman-teman semua, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Amin. Terima kasih ya kepada ketua kelas. Hari ini gimana kabarnya? Baik-baik semua? Apa ada yang sakit? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Baik semuanya ya. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kalian on cam terlebih dahulu ya, kalau bisa ya. Terus kalian harus berada di tempat yang nyaman, yang tidak bising, yang dapat mengganggu konsentrasi kalian. Jadi kalian harus mencari tempat yang nyaman nih buat pembelajaran hari ini. Nah, untuk itu apakah hari ini ada yang tidak masuk? Hari ini ada yang tidak masuk nggak? Masuk semua? Masuk semuanya kayaknya Bu. Oh ya, masuk semua ya. Nah, baik. Karena masuk semua, terima kasih ya untuk anak-anakku yang udah masuk di kelas ini. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, Ibu mau bertanya terlebih dahulu mengenai materi sebelumnya. Ada yang bisa jawab nggak materi sebelumnya itu mengenai materi apa? Saya izin menjawab Bu. Materi sebelumnya minggu kemarin itu mengenai perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, bagus. Garis besar materi sebelumnya itu mengenai apa, Tony? Tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945. Nah, baik ya. Berarti kalian masih ingat ya materi sebelumnya. Kalau misalnya ada yang lupa, tadi apa yang udah disebutkan Noni itu merupakan materi sebelumnya. Jadi kalian coba ingat-ingat lagi ya. Nah, setelah kita mempelajari materi tentang perumusan ya dan pengesahan Undang-Undang UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD 1945 sebagai konstitusi kita. Di sini kita akan mempelajari materi mengenai bab 4, yaitu mengenai keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Di mana materi ini membahas mengenai keberagaman dalam masyarakat Indonesia, arti penting memahami keberagaman dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika, perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari materi mengenai keberagaman dalam masyarakat Indonesia terlebih dahulu. Kemudian materi hari ini mengenai bab 4 tentang keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Di dalamnya ini terdapat subbab materi keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Nah, dan materi ini itu memiliki tujuan dan manfaatnya di dalamnya. Nah, di mana tujuan setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta itu dapat diharapkan dapat bersyukur atas adanya keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia, harus memiliki sikap tidak membeda-bedakan teman yang berbeda suku, agama,
dan ras, kemudian mampu menghargai keberagaman norma, suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, kemudian mampu mendeskripsikan keberagaman masyarakat Indonesia, mampu menganalisis faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia, kemudian mampu menganalisis keberadaan antar golongan dalam masyarakat Indonesia. Nah, dan manfaatnya itu ialah senantiasa dapat menjunjung tinggi adanya keberagaman yang ada di Indonesia, kemudian terasanya tali silaturahmi yang persatuan dan perdamaian yang tumbuh di masyarakat Indonesia, kemudian keanekaragaman yang dimiliki Indonesia merupakan kekayaan dan keindahan wilayah dari negara Indonesia. Nah, kemudian, sebelum kita masuk lebih dalam lagi mengenai materi ini, coba kalian ajukan pendapat kalian setelah kalian melihat gambar berikut ini. Nah, menurut kalian, dan apa yang ada di benak kalian setelah melihat gambar ini? Menurut kalian ini berbicara tentang apa gitu? Ada yang bisa jawab gak? Ini mengenai tentang apa? Saya izin jawab, Bu. Ya, Lutfia. Gambar tersebut menggambarkan mengenai suku bangsa yang ada di Indonesia, Bu. Nah, baik. Menurut Lutfia sendiri, suku yang ada di Indonesia itu apa saja? Coba Lutfia sebutkan 5 saja deh suku yang ada di Indonesia. Yang saya ketahui di Indonesia tuh ada suku Batak, suku Betawi, suku Sunda, suku Jawa, dan suku Bugis, Bu. Ya, betul ya. Apa yang dikatakan oleh Lutfia. Nah, kemudian gambar selanjutnya. Nah, menurut kalian ini gambar mengenai apa? Di belakangnya sudah ada itu tuh spoilernya gitu. Menurut kalian itu mengenai apa gambar ini? Fania izin jawab, Bu. Ya, Fania silakan. Jadi gambar ini mengenai keberagaman agama. Baik, benar. Menurut Fania, agama yang ada di Indonesia itu ada berapa? Dan coba sebutin sama Fania agama itu apa aja yang resmi di Indonesia? Menurut Fania, agamanya itu ada 6 gitu, Bu. Yang pertama Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Baik, benar ya apa yang dikatakan Fania. Kemudian selanjutnya nih terakhir, menurut kalian ini tentang apa? Di situ udah ada tulisannya tuh. Jadi kalian pasti tahu ini tentang apa. Saya Bu, izin jawab Bu. Baik, Fahri silakan. Gambar ini mengenai macam-macam ras manusia Bu. Betul. Coba Fahri sebutkan ras apa saja yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Ras yang ada di Indonesia itu kayak ras Malayan Mongoloid yang ada di Sumatera, Jawa, Bali, NTB, Kalimantan, dan Sulawesi. Lalu ada ras Melanesoid Bu yang mendiami daerah Papua, Maluku, dan NTT Bu. Nah, baik, pintar sekali ya. Betul jawaban dari Fahri ini. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke materinya dan Ibu jelaskan. Mohon anak-anak mendengarkan dengan baik ya. Nah, di sini ada faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Nah, perbedaan tersebut dalam hal ini itu suku bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial budaya, dan ekonomi. Nah, keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan kekayaan dan keindahan wilayah negara Indonesia. Walaupun kita berbeda-beda, tapi kita tetap satu jua gitu ya, seperti semboyan bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kemudian keberagaman masyarakat Indonesia ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang datang dari dalam atau
internal atau maupun luar masyarakat atau eksternal. Nah, hal ini juga dipengaruhi oleh faktor alam, diri sendiri, dan masyarakat. Nah, secara umum keberagaman masyarakat Indonesia ini disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. Nah, yang pertama ini ada letak strategis wilayah Indonesia. Nah, letak Indonesia yang strategis yaitu di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, mengakibatkan wilayah kita menjadi jalur perdagangan internasional. Nah, lalu lintas perdagangan ini tidak hanya membawa komoditas dagang saja, namun juga pengaruh kebudayaan mereka terhadap budaya Indonesia. Nah, jadi selain mereka melakukan perdagangan, mereka juga menetap di Indonesia dan menyebarkan kebudayaan yang mereka punya kepada masyarakat pribumi kita. Misalnya kayak dari dulu kan ada bangsa Eropa seperti bangsa Belanda yang datang ke Indonesia, menetap, kemudian adanya penjajahan dan menyebarkan kebudayaan mereka, kebiasaan-kebiasaan mereka ke kita. Jadi adanya kita pertukaran budaya ya. Jadi ada yang budaya mereka diserap oleh kita. Nah, kemudian ada kondisi negara kepulauan. Nah, kondisi negara kepulauan ini setiap masyarakat di kepulauan. Nah, setiap kondisi negara kepulauan, setiap masyarakat di kepulauan ini mengembangkan budaya mereka. Nah, masing-masing sesuai dengan tingkat kemajuan dan lingkungan masing-masing. Nah, hal ini mengakibatkan perbedaan suku bangsa, bahasa, budaya, serta peranan laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian ada perbedaan kondisi alam. Nah, perbedaan kondisi alam ini yang berbeda seperti daerah pantai, pegunungan, daerah subur, padang rumput, kemudian mengakibatkan perbedaan masyarakat, juga kondisi kekayaan alam, tanaman yang dapat tumbuh, hewan yang hidup di sekitarnya. Seperti jika dataran tinggi itu lebih kebanyakan suka berkebun gitu ya, berkebun. Kemudian masyarakat desa gitu lebih suka bertani daripada masyarakat di perkotaan. Nah, itu merupakan keberagaman masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, kemudian ada keadaan transportasi dan komunikasi. Nah, kemajuan sarana transportasi dan komunikasi juga mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Nah, kemudahan sarana ini membawa masyarakat mudah berhubungan dengan masyarakat lain. Nah, meskipun jarak dan kondisi alam yang sulit, sebaliknya sarana yang terbatas juga menjadi penyebab adanya keberagaman masyarakat Indonesia ini. Jadi, seperti masyarakat pedalaman ini yang lebih suka jalan kaki dan kurangnya transportasi yang ada, sehingga mereka lebih mengandalkan ke diri sendiri gitu. Jadi lebih suka berjalan kaki gitu daripada orang kota yang gampang sekali mendapatkan transportasi. Nah, kemudian adanya penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Nah, kemudian penerimaan masyarakat terhadap perubahan, sikap masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat di Indonesia. Nah, ada masyarakat yang mudah menerima orang asing atau budaya lain seperti masyarakat perkotaan, namun ada juga sebagian masyarakat tetap bertahan pada budaya sendiri. Nah, kemudian selanjutnya, lanjut ada keberagaman suku. Nah, suku bangsa ini sering juga disebut dengan etnik ya. Menurut Konjaningrat, suku bangsa itu berarti sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut. Nah, kemudian kesadaran dan identitas ini biasanya dikuatkan oleh kesatuan bahasa. Nah, jadi suku bangsa ini merupakan gabungan
sosial yang dibedakan dari golongan-golongan sosial karena mempunyai ciri-ciri paling mendasar dan umum yang berkaitan dengan asal-usul dan tempat asal serta kebudayaan. Nah, kemudian keberagaman bangsa Indonesia ini juga diakibatkan oleh jumlah suku bangsa yang didiami oleh wilayah Indonesia. Nah, sangat banyak dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Nah, setiap suku ini juga bangsa ini memiliki ciri atau karakter tersendiri, baik dalam aspek sosial maupun budayanya. Kemudian menurut penelitian Badan Pusat Statistik yang dilaksanakan tahun 2010, di Indonesia terdapat 1.340 suku bangsa. Nah, antar suku bangsa ini di Indonesia memiliki berbagai perbedaan dan itulah yang membentuk keanekaragaman di Indonesia. Nah, kemudian keberagaman agama dan kepercayaan. Nah, agama mengajarkan kepada umatnya agar berbuat baik dan benar, melakukan kebaikan dan menegakkan kebenaran adalah perintah Tuhan yang wajib dilaksanakan. Kemudian kesadaran beragama merupakan perwujudan keyakinan manusia terhadap keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sebagai pelajar wajib kita mempunyai sikap taat dan beragama, yaitu dalam menjalankan segala perintah ajaran agama dan menjauhi semua larangan agama yang dianutnya. Kemudian penyebaran agama di Indonesia ini sendiri, agama Islam itu berasal dari bangsa Gujarat dan Parsi yang disebarkan pada abad ke-13. Kemudian ajaran agama Hindu dan Buddha yang dibawa oleh bangsa India. Kemudian ada ajaran agama Kristen dan Katolik, merupakan ajaran yang dibawa oleh bangsa Eropa. Kemudian ada agama Konghucu, di mana ajaran agama ini dibawa oleh orang-orang Cina. Kemudian setiap pelajar harus mengembangkan sikap toleran. Nah, hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama serta kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terciptanya kerukunan hidup. Nah, kemudian ada keberagaman ras. Nah, istilah ras ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu race, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, menyebutkan bahwa ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Kemudian masyarakat Indonesia ini memiliki keberagaman ras. Nah, hal ini disebabkan juga oleh adanya kedatangan bangsa asing ke wilayah Indonesia, sejarah penyebaran di dunia, serta letak dan kondisi geografis wilayah Indonesia. Nah, selanjutnya itu ada keberagaman antar golongan. Nah, manusia itu hidup bukan hanya dalam keberagaman suku, agama, dan ras, tetapi juga dalam keberagaman masyarakat. Nah, keberagaman masyarakat di Indonesia ini dapat dilihat dari struktur masyarakatnya. Nah, struktur masyarakat di Indonesia ini menurut Sarif Muiz tahun 2008 ditandai dengan 2 ciri atau 2 titik pandang. Yang pertama itu horizontal, ya, ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan dari adanya suku bangsa, terus kemudian agama, adat istiadat, dan kedaerahan. Kemudian secara vertikal itu ditandai dengan adanya lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Nah, kemudian dalam sosiologi adanya lapisan dalam masyarakat itu disebut dengan social stratifications atau biasa disebut dengan kelas sosial. Nah, adanya perbedaan kelas dalam lapisan masyarakat ini menyebabkan terjadinya penggolongan kelas-kelas secara bertingkat. Jadi di Indonesia sendiri juga ada kelas sosial, ada kelas menengah, ada kelas bawah, ada kelas menengah, dan kelas atas. Nah, kelas atas itu kayak seperti orang-orang yang orang-orang kaya gitu ya, orang yang memiliki harta berlebih. Kemudian ada yang menengah, kemudian ada lapisan bawah itu masyarakat miskin. Nah, sudah selesai ya. Nah, selain yang ada di slide presentasi hari ini, coba
kalian cari atau diskusi lagi mengenai materi ini dari referensi atau sumber-sumber terkait, bisa dari internet, bisa dari buku, bisa dari pengalaman atau lingkungan kalian mengenai bagaimana upaya kita sebagai masyarakat Indonesia agar keberagaman di Indonesia ini tidak menimbulkan perpecahan bangsa. Nah, Ibu kasih waktu sampai 7 menit aja ya. Jadi kalian cari sendiri-sendiri mengenai masalah ini. Menurut kalian bagaimana solusinya ya? Ibu kasih waktu 7 menit dari sekarang ya. Sudah 7 menit ya. Ayo raise hand atau langsung saja nyalakan mic-nya. Menurut kalian bagaimana sih upaya kita sebagai masyarakat Indonesia agar keberagaman di Indonesia ini tidak menimbulkan perpecahan bangsa? Ada yang mau mengutarakan pendapatnya? Saya izin menjawab, Bu. Baik. Silakan Noni, apa pendapatmu mengenai soal ini, mengenai pertanyaan Ibu tadi? Baik, Bu. Yang pertama itu kita harus mengedepankan sikap toleransi di dalam masyarakat. Yang kedua, sikap untuk saling menghargai dan juga menghormati. Yang ketiga, meningkatkan rasa kebersamaan antar masyarakat yang berbeda-beda. Yang keempat, sikap peka, saling tolong-menolong, empati, dan sifat antar sesama. Dan yang terakhir itu, Bu, harus mengedepankan kepentingan umum. Bagus sekali jawaban dari Noni ya. Ada yang mau menambahkan lagi nggak jawaban atau pendapatnya dari Noni? Saya izin menambahkan, Bu. Baik, silakan Lutfia. Menurut saya, upaya yang harus kita lakukan sebagai masyarakat Indonesia agar keberagaman di Indonesia tidak menimbulkan perpecahan bangsa ialah dengan melaksanakan kewajiban sesuai diri sendiri, yang pertama. Nah, yang kedua itu tidak ada sikap yang deskriptif atau diskriminatif atau membeda-bedakan perlakuan di masyarakat. Kemudian tidak merendahkan orang lain atau meremehkan orang lain. Selanjutnya, harus mengutamakan melaksanakan musyawarah untuk mufakat. Nah, dan yang terakhir, tidak termakan oleh berita bohong atau hoaks. Baik sekali jawaban dari Lutfia. Ada yang mau menambahkan lagi nggak? Ada yang mau mengajukan pendapatnya? Makin banyak jawaban makin bagus nih. Jadi kita saling bertransfer ilmu gitu antara Ibu dengan kalian semua. Ada yang menjawab lagi? Ya Bu, izin menambahkan Bu. Baik, silakan Fahri. Satu itu pertama ada menumbuhkan dan memiliki sikap saling toleransi. Yang kedua memiliki sikap saling tolong-menolong antar sesama, baik antar suku, ras, agama, dan antar golongan. Yang ketiga, dilarang untuk memiliki sikap yang saling menghancurkan antar ras, agama, dan antar golongan, antar suku, dengan yang lainnya. Lalu yang terakhir itu memiliki sikap saling mengasihi antar sesama dan membuka pola pikir yang positif di masyarakat yang beragam. Nah, bagus ya jawaban dari kalian semua yang berpendapat ini. Tepat dan bagus-bagus sekali dan benar ya. Seperti apa yang telah dijawab oleh teman-teman kalian, bahwa upaya kita sebagai masyarakat Indonesia agar keberagaman di Indonesia ini tidak menimbulkan perpecahan bangsa, yaitu dengan kita mengedepankan sikap toleransi antar sesama masyarakat pasti ya, sikap saling menghargai, menghormati, dan berperilaku baik antar sesama, kemudian saling tolong-menolong antar sesama masyarakat, tidak memandang berasal dari suku mana, agama mana, golongan mana, dan ras apa gitu. Kemudian tidak memiliki sikap diskriminatif atau membeda-bedakan perlakuan di masyarakat, tidak merendahkan orang lain dan menghina orang lain, kemudian membuang egoisme dan sombong, kemudian
mengutamakan musyawarah untuk mufakat, tidak melakukan penghinaan terhadap orang lain, tidak termakan informasi bohong atau berita hoax, kemudian selalu meng-cross-check terlebih dahulu berita tersebut itu benar atau tidak, kemudian membuka pola pikir yang positif di masyarakat yang beragam. Nah, kemudian itu semua merupakan contoh perilaku upaya kita sebagai masyarakat Indonesia agar keberagaman di Indonesia ini tidak tidak terciptanya atau menimbulkan perpecahan bangsa. Nah, untuk itu apakah ada yang mau ditanyakan lagi dalam pembelajaran hari ini? Anak-anak ada yang mau bertanya tidak? Tidak ada ya. Nah, jika tidak ada yang bertanya lagi, nah Ibu mau bertanya mengenai materi yang sudah Ibu jelaskan di PP tadi ya. Pertanyaan mudah nih ya. Sebutkan faktor penyebab adanya keberagaman masyarakat Indonesia. Ada yang bisa jawab gak? Tadi itu udah Ibu jelaskan di PPT. Ada yang mau jawab? Saya izin jawab, Bu. Baik, silakan Fania. Jadi faktor penyebabnya yaitu karena letak strategis wilayah Indonesia, terus kondisi negara kepulauan, terus perbedaan kondisi alam, keadaan transportasi dan komunikasi, dan juga penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Nah, kemudian baik, benar ya yang dikatakan oleh Fania. Berarti Fania tadi benar-benar menyimak apa yang diterangkan oleh Ibu. Nah, kemudian Ibu mau bertanya lagi nih, satu pertanyaan lagi ya. Karena tadi penyebab adanya keberagaman di Indonesia, sekarang Ibu mau bertanya. Nah, apa penyebab masyarakat Indonesia memiliki keberagaman ras? Ada yang mau menjawab nggak? Saya izin menjawab, Bu. Baik, silakan Oni. Jadi penyebabnya itu adalah adanya kedatangan bangsa asing ke wilayah Indonesia, adanya sejarah penyebaran ras di dunia, dan letak atau kondisi geografis wilayah Indonesia, Bu. Baik, betul ya jawaban dari teman-teman kalian. Karena waktu sebentar lagi habis, Ibu mau menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini ya. Nah, keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Nah, perbedaan tersebut dalam hal suku bangsa, ras, agama, atau keyakinan, ideologi politik, sosial budaya, dan ekonomi dalam hal ini ya. Kemudian keanekaragaman yang dimiliki oleh kita merupakan kekayaan dan keindahan wilayah negara Indonesia. Nah, untuk itu sepatutnya kita berbangga dan menjaga tali silaturahmi antar sesama dan menjauhkan diri kita dari adanya perilaku yang dapat menimbulkan perpecahan bangsa. Lebih baiknya kita bangun toleransi, saling menghargai satu sama lainnya. Kemudian faktor penyebab adanya keberagaman masyarakat di Indonesia sendiri ini ialah adanya letak strategis dari wilayah Indonesia, kemudian kondisi negara kepulauan, adanya perbedaan kondisi alam, kemudian keadaan transportasi dan komunikasi, dan penerimaan masyarakat terhadap adanya perubahan. Nah, itu semua merupakan faktor-faktor penyebab adanya keberagaman di masyarakat Indonesia sendiri. Nah, kemudian untuk minggu depan, anak-anakku sekalian, jangan lupa pelajari materinya ya. Minggu depan materi kita ini berbicara mengenai arti penting memahami keberagaman dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan kita akan melakukan diskusi bersama-sama lagi ya mengenai materi ini. Nah, tetap semangat kalian, belajar dengan sungguh-sungguh, jangan lupa jaga kesehatan, dan Ibu berharap pula semoga kalian nanti sukses dan menjadi orang yang bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun orang lain, baik juga untuk bangsa dan negara. Nah, kemudian terima kasih. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu sebagai rasa syukur kita dapat melakukan pembelajaran hari ini. Untuk ketua kelasnya dapat dipimpin doa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas dipersilakan.
Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, akan baca kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih kalian semua. Mari kita ucapkan hamdalah sebagai pengakhiran pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih. Ibu pamit terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi anak semua. Terima kasih kembali Ibu.